Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada sebagian orang berpendapat bahwa alam semesta ini sudah ada dengan sendirinya. Langit, bintang, matahari dan bumi sudah ada sejak dahulu kala, dan tidak ada campur tangan Tuhan terhadap semuanya itu. Menurut pendapat mereka lagi, Tuhan itu tidak ada, karena tidak ada bukti-bukti logis yang menunjukkan adanya Tuhan. Mereka adalah orang-orang ateis atau kelompok manusia yang tidak percaya keberadaan Tuhan. Beberapa argumen mereka antara lain sains. Menurut mereka, sains telah membuka tabir bahwa Tuhan itu tidak ada. Salah satu teori mereka adalah teori Big Bang, yaitu teori yang menjelaskan asal mula langit dan bumi, yang dimulai dengan ledakan. Ledakan ini dimulai oleh gumpalan super atom berbentuk bola api dengan ukuran sangat kecil. Kemudian lama-kelamaan semakin memadat dan memanas hingga meledak dan memuntahkan partikel yang membentuk alam semesta dan sifatnya terus berkembang. Atau dengan kata lain, ahli sains mengatakan bahwa terciptanya alam semesta ini adalah dari ketiadaan atau tanpa ada yang menciptakan. Baik, coba kita terima pendapat sains yang mengatakan asal mula alam semesta dari ledakan Big Bang. Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang membuat gumpalan atom tersebut meledak? Karena logika saya, segala sesuatu terjadi karena ada sebab. Seperti, kenapa ada asap? Pasti ada api. Jadi saya pribadi belum bisa menerima logika sains seperti tersebut, yang menyatakan alam semesta tercipta dari ledakan, namun tidak bisa membuktikan siapa yang meledakkan. Ditambah lagi, dikatakan alam semesta ini tiba-tiba saja tercipta atau spontanitas. Malah menurut saya lebih ngawur lagi. Logika saya sederhana. Sebuah rumah menunjukkan adanya yang membuatnya. Sebuah jejak kaki menunjukkan ada yang lewat. Jadi sangat mustahil alam semesta tiba-tiba saja ada tanpa ada satu kekuatan yang membuat dan mengaturnya. Yang kedua, trauma berat. Banyak orang menjadi ateis karena mengalami peristiwa kehidupan yang berat. Di antaranya kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia, kematian orang-orang yang dicintai, kemiskinan yang berlarut-larut. Atau dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak ada campur tangan terhadap kehidupan dan masalah manusia, sehingga akhirnya Tuhan itu sirna di hati mereka dan mereka tidak membutuhkan Tuhan. Salah satu pertanyaan fenomenal orang ateis adalah, kenapa di dunia banyak kejahatan dan kenapa ada seorang anak kecil menderita penyakit berat dan kemudian mati tanpa pertolongan Tuhan? Logika saya, kenapa ada kejahatan di dunia? Karena segala sesuatu di dunia pasti berpasang-pasangan, dan itu adalah hukum alam. Seperti ada siang dan malam, lelaki dan perempuan, kebahagiaan dan kesedihan, kehidupan dan kematian, bahkan kebaikan dan kejahatan. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada kejahatan, tidak ada kepolisian, tidak ada pengadilan, tidak ada pengacara, tidak ada penjara dan sebagainya. Artinya apa? Dengan kejahatan-kejahatan, maka manusia membentuk kepolisian, pengadilan, penjara,
hukum-hukum pidana perdata, dan sebagainya. Logikanya, adanya nyamuk yang menghisap darah manusia membuat terciptanya lapangan pekerjaan, seperti pabrik semprotan nyamuk dan sebagainya. Begitu juga dengan anak kecil yang menderita sakit berat dan akhirnya mati. Bukan Tuhan tidak ikut campur, tapi dengan penyakit berat tersebut, para dokter dan ahli kesehatan akhirnya melakukan penelitian, sehingga ditemukanlah obat yang bisa mencegah dan menyembuhkan penyakit berat tersebut. Kalau pada akhirnya mati, berarti memang takdir anak tersebut. Kematian adalah suatu hal yang pasti, dan bukan hanya menimpa orang yang sakit saja, tetapi juga orang sehat. Banyak orang yang segar bugar di pagi harinya, kemudian sorenya mendadak meninggal. Kesimpulan saya bahwa argumen yang dikemukakan para ateis tersebut hanya dilihat mereka dari satu sisi, padahal dari sisi lain ada hikmah besar yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kalau mereka, orang ateis, mau membuka pikiran dan hatinya seluas-luasnya, mereka akan melihat tangan Tuhan yang sedang bermain di alam semesta ini, bahkan terhadap dirinya. Apakah orang ateis bisa berubah? Tidakkah mereka pandangi langit, bintang, bulan, matahari, gunung, lautan, dan benda-benda luar biasa yang bertebaran di bumi dan di langit? Tidakkah mereka melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa? Ketika melihat atraksi sulap atau atraksi sirkus saja, kita pasti akan dibuat berdecak kagum dengan kepiawaian pesulap dengan permainannya, ataupun tingkah poka binatang sirkus yang menunjukkan kebolehannya. Tapi, kenapa ketika melihat langit yang tinggi dan tanpa tiang, kita melihatnya sebagai sesuatu yang biasa? Atau melihat bintang-bintang yang bertaburan di angkasa luas sebagai sesuatu yang tidak mengagumkan? Kenapa? Padahal kalau kita mau mengamati fenomena-fenomena alam yang luar biasa ini, hati yang fitrah pasti akan mengakui akan kebesaran Tuhan. Ulama besar dan filosof muslim kontemporer Abdul Karim Al-Khatib dalam bukunya Qadiyat Al-Uliyah Bainal Falsafah wad Din, dia mengatakan, yang melihat atau mengenal Tuhan pada hakikatnya hanya melihatnya melalui wujud yang terhampar di bumi serta yang terbentang di langit. Yang demikian itu adalah penglihatan tidak langsung, serta memerlukan pandangan hati yang tajam, akal yang cerdas, lagi kalbu yang tajam. Maka, orang-orang yang membohongi suara hatinya dengan menganggap Tuhan itu tidak ada, sebenarnya telah membuat jiwanya gelisah sepanjang masa, karena bukti-bukti kebesaran Tuhan telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Contohnya yaitu alam. Bahkan seorang ateis pun akan mengakui Tuhan dalam saat-saat mencekam. Seperti sebuah cerita yang dikisahkan oleh mahasiswa Jerman. Suatu ketika ia duduk berdampingan dengan orang asing yang tidak percaya Tuhan di dalam pesawat yang sedang terbang. Tatkala pesawat mengalami guncangan, maka para penumpang terlihat memanjatkan doa menurut keyakinan masing-masing. Dia mengisahkan orang asing yang tidak percaya Tuhan itu pun memanjatkan doa kepada Tuhan. Maka berdasarkan fakta di atas, setiap manusia termasuk apakah dia orang kafir, ateis, atau tidak mengakui Tuhan, pasti mengakui adanya Tuhan. Dan setiap manusia apapun bangsanya pasti memiliki kesadaran untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mencari Tuhan itu adalah panggilan jiwa.
Nurani manusia yang bersih pasti akan terpanggil hatinya untuk mencari kebenaran dalam hidup ini. Dan kebenaran itu tidak lain adalah mencari Tuhan. Kesimpulannya, mencari Tuhan itu adalah fitrah setiap manusia. Dan jalan untuk mencari Tuhan itu tidak terlalu sukar. Alam semesta yang terbentang luas ini sudah cukup untuk membuktikan adanya Tuhan. Tapi, hal ini sayangnya tidak disadari oleh setiap manusia, kecuali oleh orang-orang yang berpikir. Maka, salah satu kunci untuk mencari Tuhan ialah dengan berpikir.